Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Hasan Asadili dengan NIM 228113550. Mata kuliah Micro Teaching pertemuan ke-9 akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Adapun diskusi kelompok kecil yakni interaksi tatap muka yang memiliki tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang baik dan benar. Adapun karakteristik diskusi kelompok kecil itu meliputi: 1. Sekelompok individu. 2. Interaksi tatap muka. 3. Memiliki tujuan. 4. Adanya kerjasama. 5. Mematuhi aturan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam diskusi kelompok kecil ini, yakni diskusi dalam suasana yang terbuka. Maka perlu adanya suasana terbuka sehingga pemikiran itu tidak terasa sempit ataupun sukar. Selanjutnya yakni perencanaan yang baik yang terdiri dari pemilihan topik, yakni pemilihan minatnya, kemampuan siswa dan bermaknanya. Selanjutnya ini penetapan jumlah kelompok diatur sedemikian rupa. Yang selanjutnya ini pengaturan tempat duduk yang dilanjutkan secara fleksibel. Komponen pembimbing diskusi kelompok kecil ini meliputi juga: 1. Memusatkan perhatian, memperjelas masalah, menganalisis pandangan siswa, meningkatkan kontribusi siswa, menyebarkan peristiwa siswa, terakhir menutup diskusi. Nah, adapun memusatkan perhatian itu: 1. Menentukan tujuan awal diskusi, topik atau masalah yang akan didiskusikan. Yang kedua, menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan atau menyimpang dari diskusi, sehingga perlu adanya diskusi sehingga adapun diskusi yang menyimpang maka kita tandai dengan tanda yang berbeda. Yang ketiga, yakni merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahapan pembicaraan berikutnya, yakni adanya notulen dari diskusi tersebut sehingga diskusi itu akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya. Nah, selanjutnya yakni memperjelas masalah. Maksudnya bagaimana? Yakni 1. Menguraikan pendapat sehingga menjadi jelas, karena setiap permasalahan itu kalau yang menguraikan banyak orang, banyak individu, sehingga ditetapkan di dalam satu kelompok pendapat yang mana yang paling bagus dan paling baik dan paling relevan. Yang kedua, memberikan contoh yang sesuai sehingga menjadi jelas permasalahan itu bisa dihadapi, bisa menjadi solusi, dan menjadi diskusi tersebut menjadi diskusi yang berjalan dengan baik dan benar. Adapun menganalisis pandangan siswa, memperhatikan alasan yang punya dasar yang kuat atau tidak, ya, alasannya bagaimana, yang kuat atau tidak, terus ditinjau dari sudut pandang mana. Yang kedua, memperjelas hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Perlu adanya musyawarah dan perlu adanya voting sehingga diskusi tersebut berjalan dengan mufakat dan menjadikan sebuah diskusi menjadi pemikiran bersama. Nah, adapun meningkatkan kontribusi siswa, mengajukan pertanyaan yang pertama yang dapat merasakan siswa untuk berpikir sehingga siswa mampu berpikir. Dengan adanya pertanyaan tersebut bisa mengolah pikirannya dan menjadi orang-orang yang kritis. Kedua, memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir, ya setidaknya 5 menit atau 10 menit untuk mereka untuk berpikir supaya mereka memproses pikiran tersebut dan mengasahnya menjadi terbiasa dan akan menjadi orang-orang yang hebat. Yang ketiga, menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan simpatik, karena itu hal yang paling penting supaya mereka menganggap mereka itu dihargai dan menjadi anak peserta didik yang patut dibanggakan. Yakni selanjutnya menyebarkan partisipasi siswa. Tujuannya siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi, yakni menghindari monopoli dalam satu pihak,
ya. Satu, mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi, maka kita harus berikan motivasi, berikan semangat, berikan hal-hal yang positif sehingga dia mau untuk berpartisipasi. Kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli. Adapun yang suka memonopoli, kita berikan arahan, kita berikan nasihat, kita berikan gambaran betapa tidak bagusnya sebuah monopoli itu sendiri. Yakni ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa lain, yakni mengajarkan kepada siswa untuk berpikir kritis sehingga sesuatu itu harus dicerna dan harus dipahami supaya bisa memberikan komentar ataupun masukan ataupun saran yang telah didengarkan atau telah diberikan. Yang terakhir yakni menutup diskusi. Satu, merangkum hasil diskusi bersama siswa. Yang kedua, meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi sehingga dari rangkuman diskusi tersebut siswa dapat menilai prosesnya dan menjadi diskusi yang berjalan dengan baik dan menjadi diskusi yang berbobot sehingga menjadi diskusi kelompok kecil ini diskusi yang sukses dan menjadi terselenggaranya dengan baik dan benar. Adapun daftar pustaka yakni Jamalah Saiful Bahri 2014, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, Jakarta, Rina Jakarta, Departemen Pendidikan Kebudayaan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Handphone Keterampilan Dasar. Yang terakhir yakni Sanjaya Wina 2006, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, Jakarta, Kencana Perdana Media Group. Kurang lebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.